lanjut dulu nih, luar biasa nih apa informasi dan contoh-contoh serta inspirasi. Kita teruskan dulu kepada Ribut, belum ada ya? Ribut Anton belum? Ada. Sudah ada. Silakan Silakan Ribut ada. ya, kami silakan. Ribut Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ribut. Ya. Perkenalkan, nama saya Ribut Anton Sujarwo. Terima kasih sebelumnya untuk moderator dan terima kasih juga untuk Bapak Edi Utama, salah satu kurator yang selalu memperjuangkan kami dari Pariaman. Untuk sebelumnya, saya adalah pendiri dari komunitas seni Pariaman Darak Berdarak, yaitu sebuah sekolah seni anak buah kolong yang dimana komunitas Darak Berdarak ini berdiri dari 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, di tanggal 3 Maret 2010. Darak Berdarak pertama kali berkarir itu adalah di bawah kolong. Kalau misalnya udah Uni Sadolanyo tahu bahwa kolong adalah sebuah rumah kayu yang ada di salah satu di Pariaman. Di bawah kolong itu pertama kali mimpi kita dimulai. Dari bawah kolong itu kita mulai mimpi kita, dari bawah kolong itu kita mulai proses kita, dari bawah kolong itu kita mulai satu persatu untuk mewujudkan mimpi kita. Di bawah kolong rumah orang itu kita sulap menjadi sebuah sekolah yang dimana anak-anak saya sekarang udah 11 generasi. Di generasi 1 sampai generasi 6 adalah kumpulan-kumpulan anak-anak yang spesial, yaitu anak-anak yang nggak mau sekolah, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang balap liar, anak-anak yang berlatar belakang spesial. Anak-anak seperti itu yang kita olah dan untuk merubahnya menjadi hal yang positif melalui kesenian. Dasar Darak Berdarak ini sebenarnya untuk kesenian itu hanya sekedar modus atau hanya sekedar narkobanya bagi anak-anak supaya bisa dia standby di Darak Berdarak. Kalau untuk misi pertama kita itu adalah untuk di bidang sosial, di mana kita mengubah karakter anak-anak itu baik dalam bidang sosial, baik bidang berkomunikasi, baik dalam bidang pendidikan, dan baik dalam bidang merancang masa depan ke depannya. Salah satu peraturan yang sangat ketat di Darak Berdarak itu seluruh anggota Darak Berdarak dilarang untuk mengambil kesenian karena proses untuk menggarap sebuah kesenian itu sangat sulit karena lingkungan terjadi di Sumatera Barat, kesenian itu banyak hal-hal yang sedikit negatif yang terjadi itu bukan dari kalangan seluruh seniman atau kalangan seni, tapi adanya sebagian oknum atau kalangan atau segelintir yang dimana kesenian itu kebanyakan atau sebagian orang itu melakukan kesenian yang dia perbuat itu melakukan sesuatu itu tidak dimulai dari berkarya saja. Kalau yang dalam otak atau dalam pikiran saya itu berkarya sajalah, maka ketika kita berkarya akan banyak link-link atau orang-orang yang bisa mencintai komunitas atau sesuatu yang kita buat. Salah satunya dari yang hadir di dalam Zoom sekarang ini Pak Edi Utama itu salah satu kurator yang selalu memperjuangkan kita untuk selalu maju ke depannya. Bahkan saya menghubungi Pak Edi Utama itu di Facebook, kalau nggak salah pertama kali itu di tahun 2015. Dan akhirnya kita baru direspon di tahun 2018, kita diajak perform di Pion Fest, Padang Internasional, di acara Pion Fest yang ada di Padang. Dari sanalah Pak Edi Utama sampai sekarang alhamdulillah selalu mengcalling kita atau mengajak kita kerjasama untuk melakukan kegiatan. Darak Berdarak dari bawah kolong pertama kali mimpi itu mulai, dari bawah kolong semangat itu kita mulai. Kami bersama anak-anak selalu berjuang untuk mewujudkan mimpi kita dengan melakukan hal sederhana. Kami kemas menjadi menarik dan sempurna di kemudian. Di sini, di bawah kolong ini, kami terus beraksi. Semua rintangan yang datang, silih dan berkarya, meraih sebuah cipta, untuk keliling dunia, tersenyum di sini sekolah seni, anak bawah kolong. Dari bawah kolong pertama kali kita berkarir, dari bawah kolong kita mulai berkarya, kita perform di sana sini. Dari yang dulunya kita tidak dibayar sama sekali, bahkan cuma dibayar 100.000, 200.000 satu kali perform, dan sampai sekarang alhamdulillah anak-anak bisa dibayar satu kali perform itu dari kisaran 2,5 juta terendah sampai 15 juta satu kali perform. Dari perjalanan mimpi itulah kita mulai semua, karena kita bermimpi bahwa ketika kita melakukan hal sederhana, kita kemas menjadi menarik, kita akan menjadi sempurna di kemudian hari. Darak-darak dari bawah kolong, dan sampai akhirnya di 2013 kita bisa mulai ngontrak sendiri. Sampai sekarang kita udah punya base camp dan kita udah punya alat musik yang bisa disebut
bisa memfasilitasi kegiatan kita. Yang dulu awal berkarir saya hanya bermodalkan gitar kapok dan satu buah djembe, dan alhamdulillah sekarang kita udah mempunyai 2 set alat band, kita udah mempunyai beberapa set alat tradisi, dan kita juga mempunyai fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung untuk dalam aktivitas kita. Dari mimpi itulah pertama kali kita mulai, dan akhirnya dari kita yang hanya sekedar perform di desa-desa di Kota Pariaman, akhirnya kita bisa perform di Kota Pariaman, kita bisa perform di Sumatera Barat, bisa perform di tingkat nasional, dan bahkan bisa perform di event internasional. Dan alhamdulillah mimpi kita yang kita mulai dari bawah kolong itu, anak-anak alhamdulillah udah bisa main di beberapa kota yang ada di Indonesia, dan bahkan saya pribadi udah keliling Indonesia 4 kali untuk perform di sana sini, dan kita juga ada perform di beberapa negara-negara tetangga, yang dimana link tersebut kita dapat tidak harus dari pemerintahan. Kita mencari link secara pribadi, kita kontak satu persatu kurator-kurator festival, kita kontak Pak Edi Utama, kita kontak Pak Susandra Jaya, kita kontak pihak pariwisata yang ada di Sumatera Barat, dan kita kontak-kontak juga pihak pariwisata atau KBRI yang ada di negara-negara tetangga. Karena yang saya berpikir bahwa ketika kita melakukan hal sederhana tersebut, ketika kita kemas menjadi menarik, kita akan menjadi sempurna di kemudian hari. Catatan penting dari Darah Berdarah ini, Darah Berdarah sudah berdiri dari 10 tahun yang lalu, dan kami sudah 11 generasi. Kebetulan ini generasi 11 di Darah Berdarah. Ya. Generasi 11 dari Darah Berdarah. Selamat. Ya, kita juga sekarang lagi berkumpul, yang setelah kegiatan ini pun kita akan langsung berangkat ke Maninjau di acara pengambilan video kegiatan MTQ nasional. Dan kebetulan di dalam MTQ nasional ini juga ada Bang Mahatma sebagai kuratornya. Terima kasih Bang Mahatma telah mempercayakan Darah Berdarah dan Mbak Taja untuk salah satu iklan dari MTQ nasional. Prestasi yang pernah kita raih, kita pernah beberapa kali mendapatkan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Di 2014 saya terpilih sebagai pemuda berpengaruh dalam bidang sosial budaya dan pariwisata di Indonesia. 2014 alhamdulillah kita dipanggil Bapak Presiden Jokowi ke Yogyakarta, dan di 2016 kita juga bertemu lagi dengan Presiden Jokowi di Batam, dan di 2018 kita juga memenangi juara 1 lomba perkusi and drum se-Indonesia. Dan yang terbaru kita juga mendapatkan beberapa lomba-lomba video di tingkat nasional. Jadi kami di sini tetap semangat untuk berjuang walaupun kami berdiri independen. Kami tetap berusaha untuk menaikkan brand dari kami. Darah Berdarah itu kami buat menjadi sebuah brand karena kebanyakan kesalahan dari komunitas itu tidak berani atau membuat brandnya itu menjadi bisa dikenal orang, karena kebanyakan komunitas menjadi masalah internal, bubar bikin nama baru, terjadi masalah internal, bubar bikin nama baru. Yang kami apapun terjadi permasalahan, baik itu permasalahan eksternal atau permasalahan internal, itu tidak menjadi permasalahan yang besar di tempat kami, karena apapun permasalahan bisa diselesaikan. Kalau misalnya menjadi ciri di dalam gulai, langsung dibuang saja, karena sesuatu yang akan merusak itu akan menghambat dari proses pengkaryaan kita. Satu mimpi kita bersama bisa keliling dunia dengan karya yang sederhana, kami buat menarik dan sempurna di kemudian hari. Kami yang belum tercapai bisa keliling dunia, walaupun kami sudah mengelilingi beberapa negara tetangga yang ada di Indonesia, tapi kami akan tetap terus berkarya untuk bisa keliling dunia dengan karya yang sederhana, kami kemas menjadi sempurna di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ribut Anton ya. Tepuk tangan dulu untuk Ribut Anton. Kita lanjut dulu ya. Dinda Ribut, silakan Dinda Ribut Anton. Silakan dulu Darah Berdarah. Ya, silakan Ribut. Ya, silakan. Untuk kedepannya, kalau yang saya inginkan dari Darah, kita yang ada tergabung di Zoom ini saling berkomunikasi sampai ke depannya, Pak. Sosial kita atau silaturahmi kita tetap berjalan, bukan hanya sekedar di acara kegiatan ini saja. Terus kita yang ada di sini saling bahu-membahu untuk memajukan produk-produk masing-masing atau komunitas-komunitas masing-masing untuk bisa lebih dikenal lagi di Sumatera Barat, diutamakan, Pak. Baik, terima kasih Ribut.